Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Statistika dan Probabilitas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif antara lain pengumpulan data, pengorganisasian, dan penyajian data. Di sini juga kita akan membahas mengenai distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Data dibagi menjadi dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dibagi lagi menjadi data nominal dan data ordinal, sedangkan data kuantitatif dibagi lagi menjadi data kontinu dan data diskrit. Dan data kontinu itu sendiri dibagi menjadi data interval dan data rasio. Data kecenderungan terpusat di sekitar suatu nilai. Jadi, ukuran pemusatan itu yakni ukuran ringkas yang menggambarkan karakteristik umum data tersebut. Rata-rata atau average, nilai khas yang mewakili sifat tengah atau posisi pusat dari suatu kumpulan nilai data. Distribusi frekuensi membantu kita melihat bagaimana data tersebar ke dalam kelas-kelas tertentu. Distribusi frekuensi antara lain interval kelas, batas nyata kelas, lebar interval kelas, dan nilai tengah kelas. Jika jumlah data tidak terlalu banyak, sebagai perkiraan awal dalam menentukan lebar kelas digunakan rumus C sama dengan R per K, di mana C adalah lebar interval kelas, R adalah kisaran data atau range, K adalah jumlah interval kelas. Jika data terlalu banyak, maka jumlah interval kelas dapat dicari dengan pendekatan rumus Sturge dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K menyatakan jumlah interval kelas dan N menyatakan jumlah data. Nah, presentasi grafik distribusi frekuensi bisa disajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Histogram sendiri adalah grafik batang yang menggambarkan distribusi data dari sebuah distribusi frekuensi. Sedangkan poligon frekuensi yaitu suatu grafik dari frekuensi interval kelas yang diplot pada nilai tengahnya. Ukuran pemusatan menunjukkan kecenderungan terpusat di sekitar suatu nilai. Nah, yang termasuk ukuran pemusatan, yang pertama ada rata-rata atau mean, yaitu nilai khas yang mewakili sifat tengah dari kumpulan nilai data. Ada juga yang disebut median. Median adalah posisi tengah dari nilai terjajar, dan modus adalah sekumpulan nilai data yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Nah, rata-rata atau mean yaitu nilai khas yang mewakili sifat tengah dari data. Rata-rata aritmetik merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk menggambarkan nilai pusat. Kita bisa lihat pada rumus ini ada yang bersifat data tunggal dan ada yang bersifat data kelompok. Nah, median merupakan posisi tengah dari data terjajar. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Berikut adalah formula median pada data tunggal dan data kelompok. Nah, untuk modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Nilai data tunggal modusnya adalah nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Berikut adalah formulanya. Nah, hubungan pada grafik mean, median, dan modus. Hubungan ketiga ukuran ini bisa menggambarkan bentuk distribusi. Jika data simetris, maka mean, median, dan modus hampir sama. Jika miring ke kanan atau ke kiri, urutannya juga akan berbeda. Ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya, yang termasuk ukuran penyebaran antara lain jangkauan atau kisaran range, simpangan mutlak rata-rata, deviasi standar atau simpangan baku, varians, dan koefisien variansi. Simpangan mutlak rata-rata atau mean deviation. Artinya simpangan mutlak ini merupakan ukuran penyebaran yang meninjau besarnya penyimpangan setiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya. Berikut formula simpangan mutlak rata-rata pada data tunggal dan data kelompok.
Sedangkan untuk deviasi standar atau simpangan baku merupakan ukuran penyebaran yang paling sering digunakan. Semakin besar deviasi standar, semakin lebar variasi data dari rata-rata. Berikut adalah formula deviasi standar pada data tunggal dan data kelompok. Varians merupakan kuadrat dari deviasi standar. Varians sering digunakan dalam perhitungan statistika lebih lanjut. Berikut adalah formula pada koefisien variasi. Ukuran persebaran yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-ratanya. Manfaat ukuran persebaran yaitu untuk membuat penilai seberapa baik suatu nilai rata-rata menggambarkan data dan untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data sehingga langkah-langkah untuk mengendalikan variasi dapat dilakukan. Nah, ukuran penyebaran sendiri ada yang dinamakan jangkauan atau range, itu adalah perbedaan dari nilai terbesar dan terkecil dari suatu jajaran data. Ada juga jangkauan kisaran persentil 10-90, yaitu selisih nilai persentil ke 90 dan ke 10 jajaran data. Jadi untuk jangkauan antar kuartil, QR, itu didefinisikan sebagai Q3 dikurangi Q1. Nah, masing-masing definisi pada kuantil. Kuantil adalah nilai-nilai membagi suatu jajaran data menjadi bagian-bagian yang sama. Sedangkan median adalah kuantil yang membagi jajaran data menjadi 2 bagian. Kuartil sendiri, kuantil yang membagi jajaran data menjadi 4 bagian. Nah, ada juga yang namanya desil. Desil itu kuantil yang membagi jajaran data menjadi 10 bagian. Dan yang terakhir adalah persentil, yaitu kuantil yang membagi jajaran data menjadi 100 bagian. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.